Kalau Rusmiati tadi izin Ibu. Udah keperluan. Ariana, Milka, Mas Kuril, Mufidah. Ya. Mungkin karena hari ini adalah Maulid Nabi, jadi mereka ada acara di rumahnya. Baik anak, kita mulai. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan memperlihatkan ada apa ini? Ada yang tahu? Puzzle. Bagus, pintar semua. Ini namanya puzzle. Ya, namanya puzzle. Puzzle ini bisa dibongkar pasang. Begini ya. Nah, ya bisa dilepas dipasang. Nah, puzzle ini merupakan salah satu contoh berpikir komputasional. Nah, berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang kalian simak baik-baik ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu video tentang penjelasan berpikir komputasional. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal berpikir komputasional. Menurut kalian, berpikir komputasional apakah berhubungan dengan komputer? Iya, berpikir dengan komputasional
gelasnya. Masukkan apa? Teh dalam gelas. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan airnya. Kemudian diapakan? Diaduk. Biar apa? Gulanya larut dan tehnya juga ya bercampur dengan gula. Nah, itulah proses membuat teh hangat. Nah, proses ini itu merupakan salah satu contoh berpikir komputasional. Mengapa? Karena dalam membuat teh kita ada tahapnya, ada yang terlebih dahulu yang kita kerjakan prosesnya bagaimana sehingga menjadi teh panas. Nah, apa lagi contohnya? Contohnya ini lagi. Apa ini? Mie instan. Ya, mie instan kalian mungkin di rumah sering membuatnya. Ya, sering, tapi jangan seringan membuat karena kalau terlalu banyak makan mie instan itu juga tidak bagus. Nah, pembuatan mie kalian mungkin sudah bisa mengerjakan semua ya, sudah bisa membuat sendiri. Nah, di sini di bungkusnya kan ada cara-caranya. Ya, ada caranya. Cara penyajiannya. Rebus, kemudian coba bagaimana ada yang tahu cara membuat mie instan? Apa aja yang disiapkan? Air diapakan? Dipanaskan. Kemudian lalu diapakan? Mie-nya diapakan? Kalau sudah mendidih dimasak. Kemudian siapkan bumbunya. Bumbunya ditaruh di mana? Piring. Kemudian kalau sudah mendidih mie-nya, kemudian diangkat, ditiriskan, kemudian masukkan ke dalam bumbu tadi yang ada di dalam piring. Kemudian diapakan? Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian diapakan? Dimakan. Ya. Nah, itu kalian tahu bahwa berpikir komputasional itu ada 4. Apa saja tadi? Apa saja? Cara berpikir komputasional ada 4 bagian. Apa? Dekomposisi, kemudian menentukan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Nah, ini membuat mie instan itu salah satu contoh dekomposisi atau penguraian. Membuat mie. Membuat mie itu tidak langsung jadi. Ya, ada penguraiannya, cara pembuatannya. Ya, dari proses memasaknya, menyiapkan apa? Menyiapkan ini bumbunya sampai airnya mendidih, dimasukkan minyak, kemudian kalau sudah ditiriskan dicampur dengan bumbu, diaduk dan selesai membuat mie. Ini salah satu contoh yang dimaksud dengan dekomposisi, memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Ya, contohnya lagi ini. Ya, apa puzzle? Ya, puzzle ini kan terdiri dari bagian-bagian kecil. Ya, bagian-bagian kecil ini kalau disatukan akan menjadi bagian yang jadi. Ya, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pola. Ya, berpikir komputasional itu bisa kita padukan dengan pembelajaran di kelas. Contohnya matematika. Kalian pernah kan sudah pernah pembelajaran apa? Tentang ini
liburan kan biasanya ibu coba kalian menceritakan pengalaman kalian selama liburan, ya. Kalian bercerita, oh ini hari ini saya berkunjung ke rumah nenek. Kan tidak semua diceritakan, ya. Tidak semua diceritakan, hanya hal-hal penting saja yang diceritakan. Nah, itu namanya abstraksi. Bagian-bagian penting saja yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Membuat langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Misalnya kalian disuruh orang tua, coba Siful, kamu cuci sendiri sekarang pakaiannya, ya. Coba ibu tanya, kalian mencuci sendiri apa dicucikan ibunya di rumah? Oh, pinter, sudah belajar mandiri, belajar mencuci sendiri. Nah, mencuci baju itu salah satu contoh termasuk dalam berpikir komputasional dalam algoritma. Ya. Mencuci, langkah-langkah mencuci apa saja? Coba. Hah? Apa seperti itu namanya? Deterjen. Ya, menyiapkan deterjen. Kemudian apa lagi? Oh, menyiapkan sekat. Kalau kalian menyikat pakai sekat. Kemudian apa lagi? Air. Yang penting ada air. Ya, kalau mencuci tidak ada air kan tidak bisa. Kemudian apa lagi? Ember untuk tempatnya. Apa lagi? Cuciannya disiapkan. Ya. Misalnya kalian cuciannya itu banyak. Bodoh lampu sepote. Ya. Ada baju yang putih, bodoh saya kotor, bodoh agak bersih, campur semua. Terus diapakan? Apa langsung dicuci semua? Tidak, diapakan? Dipisahkan. Yang putih-putih dikumpulkan yang putih-putih, ya. Yang kotor, misalnya kaos kaki, ya kaos kaki dipisahkan. Kemudian ini satunya lagi, misalnya, ya agak kotor, agak betul kotor. Yang dicuci terlebih dahulu itu apa? Baju yang putih terlebih dahulu, karena kalau putih dicampur dengan yang kotor, sepote ngorok kotor, cepat kotor. Maka yang dicuci terlebih dahulu adalah yang putih. Nah, itu contoh algoritma. Algoritma itu menentukan hal-hal yang sama, yang sejenis, sepote pada sepote, ya, yang kotor dengan yang kotor, yang hitam dengan yang hitam. Ada apa? Ada dalam kehidupan sehari-hari itu sudah ada sebenarnya. Ya, coba apa saja bagian berpikir komputasional apa? Dekomposisi. Yang kedua, menentukan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, itulah empat bagian dari berpikir komputasional. Nah, ibu juga ada contoh berpikir komputasional yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Nah, itu contoh tadi 4 pilar berpikir komputasional, yaitu contoh apa? Mencuci pakaian. Nah, ibu punya ini. Tahu ini? Kalian tahu? Jeruk. Jeruk ini bisa kita manfaatkan buat apa saja? Jus.
Apa lagi? Apa? Buah banyak. Ya, tergantung kita dimanfaatkan untuk apa. Nah, kali ini Ibu minta kalian menceritakan berdasarkan 4 pilar berpikir komputasional. Ya, kalian buatlah membuat apa? Jus jeruk. Ya, jus jeruk. Kalian pernah kan sudah membuat jus jeruk? Kalau apa jus jeruk di rumah? Ya, pernah kan? Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok cara membuat jus jeruk. Nah, ini ya, tugasnya. Nah, di sini kalian buatlah proses membuat jus jeruk dengan kelompok kalian, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Kalian tentukan dulu nama kelompoknya. Nah, pada pagi hari ini kalian mencari kelompok yang berhubungan dengan buah, ya. Bisa apa saja, jeruk, mangga, stroberi, ya. Apalagi semangka, pepaya, nanas. Kalian cari kelompoknya berdasarkan nama buah, ya. Kemudian anggotanya kalian tulis juga, ya. Kalian tulis anggotanya siapa saja. Nah, di situ sudah dijelaskan proses pembuatan jus jeruk, alat dan bahan, cara membuatnya bagaimana. Sudah kalian kerjakan, ya. Yuk dikerjakan. Ayo, siapa yang sudah? Sudah? Kelompok mana yang mau mempresentasikan di depan cara membuat jus jeruk? Kelompok apa ini? Kasih nama apa ini? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Nama kelompoknya apa? Buah apa? Apel. Kelompok apel. Di sini kelompok apa?
tidur ya. Nah, itu ya pembelajaran kali ini yaitu tentang berpikir komputasional. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, kita menyimpulkan bersama. Ya, kita simpulkan bersama pada pembelajaran kali ini. Ya, pembelajaran kali ini tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu terdiri dari 4 pilar inti. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Apa? Menentukan pola. Pintar. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat apa tadi? Yang keempat algoritma. Ya. Coba kita ulang lagi. Berpikir komputasional terdiri dari 4 pilar, yaitu dekomposisi, menentukan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi dan algoritma. Ya. Nah, pembelajaran tentang berpikir komputasional ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita dalam membuat jus misalnya. Kemudian apa lagi? Mencuci pakaian. Kemudian memasak nasi goreng misalnya. Kemudian apa lagi? Membuat mie instan. Banyak sekali contoh-contoh pembelajaran berpikir komputasional yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan berpikir komputasional, kita berpikir dengan secara apa? Secara baik, yaitu kita harus menyesuaikan bagaimana kita menyiapkan bahannya, ya. Kemudian menentukan pola yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Berpikir komputasional itu tidak harus selalu menggunakan komputer dan juga tidak selalu menggunakan internet, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pembelajaran di sekolah, kita sudah berpikir komputasional loh, ya. Berpikir komputasional itu bagaimana menentukan nilai tempat pada bilangan cacat, ya. Kita tentukan dulu mana yang termasuk satuan, ya. Menentukan mana yang termasuk puluhan, ya. Mana yang termasuk ratusan, ribuan, ratus ribuan. Nah, itu merupakan contoh berpikir komputasional yang kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Itu di sini di kelas 5, ya. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu mempunyai tugas di rumah. Kalian kerjakan di rumah dengan baik, kemudian besok Ibu kumpulkan.
Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi besok ya. Semoga kita bisa berkumpul lagi di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah sekarang boleh istirahat. Jangan lupa kalian masuk